sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini dengan kita bersama-sama duduk di majelis ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita pegang, yang seperti dicontohkan atau dijadikan sebagai prinsip para ulama salafus saleh, bahwa iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Bertambahnya keimanan itu bita'ah, yazidu bita'ah. Iman itu akan bertambah ketika ketaatan kita kepada Allah juga bertambah. Ketaatan kita kepada Allah akan bertambah ketika amal ibadah kita juga bertambah. Amal ibadah kita itu bertambah ketika pengetahuan agama kita juga bertambah. Artinya tidak bisa dipisahkan antara ilmu, amal, ketaatan, dan keimanan. Iman akan bertambah ketika amal ibadah bertambah, dan amal ibadah itu bertambah ketika pengetahuan terkait agama kita juga bertambah. Demikian juga wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu akan berkurang. Dan berkurangnya keimanan itu seiring dengan bertambahnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika seseorang melaksanakan satu kemaksiatan, maka ketika itu juga keimanannya itu akan berkurang. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin banyak pula keimanan itu akan berkurang. Bahkan bisa jadi ketika kemaksiatan itu teramat sangat banyak, maka sangat mungkin iman itu akan habis. Maka salah satu di antara cara menyelamatkannya adalah dengan kita bertalabul ilmi. Dengan kita bertalabul ilmi, pengetahuan kita bertambah. Pengetahuan kita bertambah, peluang amal kita bertambah. Ketika amal ibadah kita bertambah, insya Allah iman kita juga akan semakin bertambah. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua hambanya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu
Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian 2 pekan kemarin, masih dalam pembahasan tentang fi jumlatil ahkam, tentang beberapa hal yang berkaitan tentang hukum, yaitu tentang akad-akad dalam muamalah. Dan kemarin yang kita baca adalah fil qardi, akad tentang qardun, ya, al-qardu, atau yang lebih kita kenal dengan istilah pinjam meminjam atau pinjaman. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, kemarin kita sampaikan bahwa akad al-qardu itu adalah daf'u malin liman yantafi'u bih. Akad qardun ini adalah ketika ada seseorang menyerahkan suatu harta, suatu benda berwujud apapun, baik itu uang ataupun benda-benda yang lain, untuk dipinjamkan, dan yang meminjam itu mengambil manfaat dari apa yang dipinjamkannya, kemudian barang itu nanti akan dikembalikan kepada yang memiliki barang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, akad qardun itu adalah akad pinjam meminjam. Dan akad pinjam meminjam ini ya lebih khusus, ya, lebih khusus dibanding ada yang semisal pinjam meminjam ini ada kalanya berwujud barang, ada kalanya berwujud uang. Pinjam meminjam dengan dain, dengan hutang, ini ada sisi kesamaan tapi ada sisi perbedaan. Dari sisi kesamaan, pinjam meminjam uang dan hutang uang ini dari satu sisi sama-sama yang meminjam, yang berhutang punya kewajiban untuk mengembalikan. Hanya dari sisi sebab ini berbeda. Kalau pinjam meminjam itu mesti diawali dengan akad, dengan sebuah perjanjian. Contoh, salah seorang misalnya mengatakan, saya ingin pinjam pada Anda, saya butuh uang 10 juta. Kemudian orang yang diminta untuk meminjami mengatakan, baik, insya Allah akan saya bantu, ya. Dan seorang yang meminjami boleh mengatakan, nanti berapa lama kamu akan mengembalikannya. Dia boleh mengucapkan itu, meskipun boleh untuk tidak mengucapkan. Boleh untuk berbatas waktu, tapi boleh dengan tanpa batas waktu. Ini akad al-qardu. Tetapi akad hutang itu tanggungan yang kadang diawali dengan akad, tetapi tidak mesti diawali dengan akad. Contoh, saya punya anak, ya, saya punya anak kecil masih kelas 4 SD misalnya. Kemudian anak saya ini bermain bola di depan rumah tetangga saya. Ketika bermain bola ternyata sepakannya, ya, setara dengan sepakan si madun. Madun itu midun, ya, madun. Sehingga ketika bola itu ditendang ternyata mengenai kaca, mengenai jendela. Kebetulan jendela kemudian pecah, dan kebetulan kacanya itu harganya mahal. Satu polongnya itu berharga 5 juta misalnya. Ketika kaca itu kemudian pecah, maka kemudian saya kepada tetangga saya mengatakan apa? Ini karena yang menyebabkan pecahnya kaca itu adalah anak saya yang akan menanggungnya. Nanti saya yang akan mengganti kaca itu sebagaimana semula, dan insya Allah akan saya ganti, meskipun tidak hari ini, barangkali seminggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang.
Selama kaca itu belum saya ganti, maka itu menjadi tanggungan saya, dan itu bagian dari hutang. Jadi kalau al-qardu itu pasti hutang karena punya kewajiban mengembalikan. Tetapi kalau hutang tidak mesti dengan qardu, tidak mesti dengan akad, tetapi bisa jadi terjadi karena sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan hidup manusia. Nah, kembali kita sampaikan, hukum dari pinjam meminjam ini dilihat dari dua sisi. Dari sisi orang yang meminjamkan ini hukumnya adalah mustahab. Dari sisi orang yang meminjami ini hukumnya adalah sunnah. Ada seseorang datang ke rumah panjenengan ingin pinjam apa? Ingin pinjam beras. Kebetulan berasnya habis. Kemudian pergi ke warung, kebetulan warung sebelah rumah ini baru bepergian selama 1 minggu, ada keperluan di familinya. Kemudian mengatakan kepada panjenengan, saya ingin meminjam beras milik Anda. Berapa? 5 kilo saja misalnya. Ini akad pinjam meminjam. Kalau kemudian di antara kita kebetulan menjadi pihak yang ingin diminta pinjamannya, meminjamkan hukumnya adalah sunnah. Meminjami hukumnya adalah sunnah. Bahkan kemarin kita sampaikan agak panjang lebar, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, barang siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain 2 kali, maka baginya seperti pahala sedekah 1 kali. Kalau saya misalnya meminjamkan kepada tetangga saya sejumlah uang, misalnya 1 juta, kemudian tetangga saya meminjam 1 juta, begitu 1 minggu kemudian dikembalikan lagi. Tetapi 10 hari kemudian ternyata dia ingin meminjam kembali, saya pinjami lagi. Dia mengatakan, bagus, saya ingin pinjam lagi. Berapa? 1 juta. Untuk apa? Bayar SPP anak saya. Oh ya, baik. Ya, sebentar saya ambilkan. Kemudian saya pinjamkan, saya serahkan uang itu kepada yang bersangkutan. Kemudian ia bawa pulang, meminjami 2 kali. Itu seperti bersedekah 1 kali. Kenapa? Karena ketika ada orang yang minjam, berarti dia memang sangat membutuhkan. Itulah sebagian ulama mengatakan terkadang pahala meminjami itu terkadang lebih besar pahalanya dibanding pahala bersedekah. Kenapa? Karena ketika orang bersedekah, barangkali yang disedekahi dalam kondisi tidak membutuhkan. Tetapi kalau ada orang minjam, pasti dia dalam kondisi butuh. Tidak mungkin dia akan pinjam kalau dia tidak membutuhkan. Maka dari sisi orang yang meminjami, hukumnya adalah sunnah. Dari sisi orang yang meminjam, maka meminjam itu hukumnya adalah jaiz, hukumnya adalah mubah. Kenapa? Rasulullah SAW pernah beliau meminjam kepada seorang sahabat, yaitu onta, seekor onta muda, bikron. Bikron itu kalau dalam bahasa kita, kalau manusia bikar itu masih lajang, masih cewek, itu bikar. Rasulullah SAW pernah meminjam pada seorang sahabat itu seekor onta muda. Kemudian oleh Nabi dimanfaatkan sampai ketika Nabi mengembalikan, yang dikembalikan Nabi bukan 1 ekor unta muda, tetapi Nabi memberikan kepadanya jamalan hiyaran, memberikan unta yang pilihan. Jadi ketika meminjam itu unta muda, harganya murah. Tetapi ketika dikembalikan, sudah dikembalikan menjadi unta yang sangat dewasa dengan harga yang lebih mahal. Maka
ketika Nabi ditanya terkait tentang itu, beliau mengatakan inna min khairin nas ahsanuhum qadaan. Sesungguhnya di antara manusia yang paling baik dalam masalah pinjam meminjam ini adalah yang paling baik ketika mereka mengembalikan. Orang yang meminjam yang paling baik itu adalah di antara mereka ketika mengembalikan dengan pengembalikan yang lebih baik dari apa yang ia pinjam. Kita misalnya ya, meminjam beras 5 kilo misalnya. Ketika dikembalikan, mengembalikannya kemudian ya tidak hanya beras 5 kilo tetapi beras 6 kilo. Kalau itu dari keinginan orang yang meminjam, maka hukumnya adalah boleh. Orang yang dipinjami kemudian dia mengatakan boleh, atau kemudian dia menerima tambahan 1 kilo, itu hukumnya adalah halal jika itu tidak dipersyaratkan dari awal. Jadi kalau dipersyaratkan dari awal jadi tidak boleh. Ya, misalnya ada seseorang pinjam beras pada kita 5 kilo, kita mengatakan iya tidak apa-apa, tapi nanti kalau mengembalikan 5 kilo tambah setengah kilo ya 5,5, itu menjadi tidak boleh. Ketika apa? Dipersyaratkan. Baik ibu bapak sekalian dan teman-teman, kita lanjutkan. Syurutul qardi, syarat-syarat dari pinjam meminjam ini adalah, ini pinjam meminjam berbeda dengan titipan. Jadi dalam fikih berbeda. Kalau titipan kita tidak boleh memanfaatkan, tetapi ketika kita memang akadnya meminjam, maka berarti kita ingin memanfaatkan pinjaman itu. Maka syarat yang pertama adalah ayyu'rafa qadrul qardi bikailin aw waznin aw adadin. Dalam pinjam meminjam harus diketahui betul tentang bikailin, ya, tentang kail. Kail itu takarannya. Kalau meminjam sesuatu yang ditakar, maka takarannya harus jelas. Ya, yang ditakar itu biasanya kalau zaman dulu ini beras, jagung, itu ditakar. Saya masih kecil itu dulu masih biasa dengan pakai namanya beruk, ya, besok beruk ya. Beruk itu yang apa namanya? Yang bulat itu, kemudian ya buah mojo, ya, buah mojo. Bagian atas itu dipangkas, ya. Kemudian kalau yang curang sering memasukkan ibu jarinya. Ibu jari dimasukkan ke dalam beruk itu, kemudian putih-putih, ya, putih-putih apa? Agak digerak-gerakkan sehingga ada rongga. Kan hanya 1 jempol, iya. Kalau 1000 kali jadi 1000 jempol, itu nanti bisa 2 beruk kan itu. Jadi ketika pinjam meminjam itu, kalau yang dipinjam itu ditakar, harus jelas berapa takarannya berapa. Awaznya kalau itu timbangan, jelas timbangannya berapa. Seperti pinjam meminjam emas, ya. Pinjam emas misalnya ya 20 gram misalnya, harus jelas. Jadi timbangannya jelas. Awadadin, atau kalau kemudian meminjam sesuatu yang dihitung, hitungannya juga harus diketahui dengan jelas. Jelas hitungannya, jelas timbangannya, dan jelas takarannya. Tergantung benda itu apakah ditimbang ataukah ditakar atau dijumlah. Ini harus jelas. Sehingga ketika nanti mengembalikan, takarannya jelas, timbangannya jelas, dan ya hitungannya, jumlahnya juga jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyu'rafa wasfahu wasinnuhu in kana hayawanan. Yang kedua, harus diketahui secara jelas tentang sifatnya atau umurnya. In kana hayawanan, jika pinjam meminjam itu objeknya adalah binatang, seperti binatang ternak.
pinjam sapi untuk modal, ya, untuk modal dagang misalnya, pinjam sapi 1 ekor, ya, pinjam 1 seekor. Jenisnya apa? Jelas, atau sifatnya. Sifat ini bisa berarti jenisnya apa? Oh, yang waktu meminjam itu sapinya sapi simental misalnya, yang merah besar itu. Berapa usianya? Usianya 2 tahun. Kemudian jantan atau betina? Jantan. Sapi simental besar, jantan, dan usianya 2 tahun. Ini kalau kemudian objek pinjam meminjam itu adalah binatang ternak. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah ayyakunal qardu mimman yasihu tabarru'u. Yang ketiga, orang yang melakukan pinjam meminjam itu adalah orang yang dalam pandangan syar'i diperbolehkan melakukannya. Fala yasihu mimman la yamlik, maka tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan seseorang meminjamkan barang yang barang itu bukan miliknya. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita kebetulan kita sedang ketitipan barang yang bukan milik kita, itu tidak boleh kemudian yang bukan milik kita itu kemudian kita pinjamkan pada orang lain. Kita sedang punya pinjaman apa? Pinjaman sepeda motor misalnya. Kemudian kita sedang meminjam sepeda motor itu, yang meminjami itu barangkali boleh karena apa? Karena yang meminjam kita. Dan barangkali menjadi tidak boleh kalau yang meminjam bukan kita. Kadang ada unsur demikian. Maka ketika kemudian pinjaman itu ada di tangan kita, sebenarnya kita tidak boleh meminjamkan kepada orang lain sesuatu barang yang sedang kita pinjam dari orang lain. Wala min ghairi rasyidin, dan juga tidak boleh akad pinjam meminjam itu dilakukan oleh orang-orang yang belum ghairu rasyid, yang belum berakal. Kecuali dalam hal-hal yang tertentu, ya. Kalau hanya pinjam lato-lato, yang saya kira atau ya sering jemput di banyak telinga itu ya. Jadi itu kan gambaran kita itu paling senang membenturkan dan paling senang dibentur-benturkan dengan lato-lato itu ya. Jadi ya, kalau sekadar meminjam sesuatu yang kecil, anak ya boleh. Artinya ketika nilai pinjaman itu sesuatu yang berharga, dzulhurmah. Kita punya anak misalnya masih usia TK, kemudian apa? Meminjamkan kalung yang dipakai, wah ini tidak boleh. Kenapa? Tidak memenuhi syarat ghairur rasyid. Kenapa? Kalau itu dilanggar akan muncul masalah. Anak kecil, anak TK, kebetulan oleh orang tuanya dibelikan kalung. Kebetulan kalungnya berapa gram? 10 gram. Bandolnya 10 gram misalnya kan, jadi 20 gram. Kok kemudian itu dipinjamkan ke anak yang lain, ke tetangganya, pasti akan muncul masalah ya. Oleh karenanya, karena ghairu rasyid ini tidak diperbolehkan pinjam meminjam pada sesuatu yang punya nilai tinggi. Karena kalau itu dilakukan nanti akan muncul masalah. Ketika dipinjami, maka yang meminjam akan apa? Tidak tahu kalau itu sesuatu yang berharga, kemudian barangkali dipakai dalam bandul lato-lato misalnya, akhirnya jadi apa namanya, putus, kemudian jadi hilang, akan muncul masalah. Maka ghairu rasyid tidak diperbolehkan. Kemudian disebutkan pula ya, sampai di sini. Wala min ghairi rasyid, ya, di orang yang belum memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. 3 hal ini, kata pengarang kitab ini, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari mengatakan 3 syarat ini melekat. Jadi ketika pinjam meminjam itu harus diketahui betul ukurannya, baik itu timbangannya kalau ditimbang, takarannya kalau ditata,
akar, atau kemudian jumlahnya kalau bisa dihitung. Kemudian kalau itu binatang ternak atau binatang, harus diketahui tentang sifatnya dan tahunnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan pelaku pinjam meminjam itu adalah orang-orang yang memang diperbolehkan untuk melakukan pinjam meminjam. Contoh seperti tadi, seseorang yang memang dia memiliki suatu barang yang memang itu miliknya boleh. Tetapi kalau dia memiliki satu barang yang bukan miliknya, maka sebenarnya tidak boleh untuk dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian kamu ada beberapa ketentuan, ketentuan tentang pinjam meminjam ini. Yang pertama, ayyumlikal qardu bil qabdi. Famata qabadahul mustaqlidu malakahu wa asbaha fi dhimmatihi. Yang pertama ketentuannya adalah ketika barang yang dipinjam itu sudah diserahkan kepada orang yang meminjam. Ketika barang yang dipinjam itu sudah diserahkan kepada orang yang meminjam, famata qabadahu, maka tatkala barang itu sudah diserah terimakan, maka orang yang meminjam itu sebenarnya dia sudah memilikinya. Wa asbaha fi dhimmatihi, maka ketika barang itu sudah diserahkan, maka berarti barang itu menjadi miliknya. Maka para ulama mengatakan, kalau seperti uang, ada seseorang meminjam uang, ketika dia meminjam uang, kemudian uang itu sudah diserahkan, hakikatnya uang itu sudah menjadi miliknya, karena memang sudah diserahkan. Kewajiban dia nanti adalah mengembalikannya pada waktu yang sudah ditentukan. Ketika itu belum sampai pada waktu yang ditentukan, berarti barang itu menjadi miliknya. Pemanfaatannya sesuai dengan akad yang dibuat. Kalau uang tentunya terserah mau digunakan oleh orang yang meminjam. Kalau barang tentunya ada beberapa hal atau nanti sesuai dengan akad pinjam meminjamnya. Kalau pinjam meminjam itu misalnya barang, misalnya tentu akan ada akad tertentu. Ini kalau saya pinjamkan pada orang lain boleh enggak? Yang meminjamkan maka enggak boleh, sampai tok yang boleh memakai. Maka ketika itu kita tidak boleh meminjam itu pada orang lain. Tetapi ketika kemudian dalam akad itu kita diberi keleluasaan, begitu, kita diberi keleluasaan untuk meminjamkan itu pada orang lain, maka itu menjadi boleh jika memang itu dibolehkan. Kalau tidak, ya tidak, tergantung dengan akad yang dibuat. Ini yang pertama. Yang kedua, yajuzul qardu ila ajalin. Dalam akad pinjam meminjam, dalam akad pinjam meminjam boleh disepakati bahwa akad pinjam meminjam itu ila ajalin, berbatas waktu, temporal. Jadi dalam pinjam meminjam itu boleh dibatasi berbatas waktu. Misalnya saya mau meminjam uang berapa? 5 juta. Kemudian yang saya pinjam mengatakan, ya tidak apa-apa, tapi nanti sebelum hari raya dikembalikan ya. Karena nanti sebelum hari raya akan saya gunakan untuk membeli kembang meja misalnya kan. Biasanya meja kan perlu ada kembangnya. Sebelum hari raya nanti Ramadan tanggal 25 tolong dikembalikan. Ya, oke, misalnya ini berbatas waktu. Wa kaunuhu biduni ajalin ahsana. Tetapi jika pinjam meminjam ini tidak dibatasi waktu, maka itu lebih baik
dan lebih utama bagi orang yang meminjaminya. Jadi begini ya. Jadi orang yang meminjami itu kalau dia tidak membatasi waktu boleh. Jadi kan ada dua sisi ya, seperti hutang itu kan sama saja. Orang yang memberikan hutang, yang meminjami uang, ya ketika ditanya, ini kalau balik ke kapan? Ayo sak duwe sampean. Sak duwe sampean itu lebih utama. Tetapi yang meminjam tahu diri ya. Jadi meminjam tahu diri. Sebaik-baik orang yang meminjami itu ketika dia meminjami, dia tidak membatasi waktu. Tetapi sebaik-baik orang yang meminjam itu dia segera untuk mengembalikan pinjamannya ketika itu sudah selesai. Maka ya kan ada 3 hal. Dalam riwayat ada 5 hal. Sesuatu yang harus dilakukan dengan segera. Ya, dalam bahasa Jawa begini, kesusu itu jelek pada semuanya, kecuali pada beberapa hal. Yang pertama, kesusu bayar utang itu. Yang kedua, kesusu menikah. Tapi di Indonesia ada batasan umur ya. Jadi kalau perempuan sekarang ya undang-undang perkawinan itu ya 19 tahun. Kalau laki-laki 21 tahun. Sebelum perempuan 19 tahun, laki-laki belum ada 21 tahun, maka kantor ya urusan agama rumah sebelah, ya kan rumah sebelah ya, itu tidak mau untuk mencatatkan kalau ya tidak ada surat ya yang kalau tidak ada izin dari kantor pengadilan. Ya, jadi kalau sekarang batasannya minimal perempuan 19, laki-laki 21. Ketika sudah terpenuhi, segera lebih baik. Nah itu. Jadi kesusu itu jelek, kecuali satu kesusu bayar utang. Yang kedua kesusu nikah. Kalau sudah usianya cukup. Yang ketiga kesusu ngurusi jenazah. Kalau orang meninggal dunia itu segera untuk diurus. Kata Nabi, asri'u bil janazati, kalian percepat dalam penyanggaran jenazah. Kenapa? Fa in taku shalihatun fa khairun tuqaddimuha. Kalau jenazahnya itu orangnya soleh, orang baik, dengan kamu mempercepat pengurusannya, berarti kamu mempercepat orang itu untuk mendapatkan balasan dari kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi mempercepat mendapatkan pembalasan itu baik. Tetapi kata Nabi wa intaku siwadari, tetapi kalau jenazahnya itu bukan orang baik, berarti kamu segera meletakkan beban yang ada di pundak kamu. Ini kan kalimatnya mungkin tapi bagusnya. Kalau jenazahnya itu orang yang bukan baik, ya orang yang buruk, berarti apa? Kamu segera bisa meletakkan beban yang ada di pundak kalian. Ini kan yang tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa menikah, tergesa-gesa membayar hutang, tergesa-gesa mengurusi jenazah, itu di antara yang tergesa-gesa yang baik ya. Selain itu, orang yang meminjami tergesa-gesa menagih itu kurang baik. Jadi yang kedua ini ketentuannya begitu. Seseorang yang meminjami boleh ya memberikan batasan waktu. Tetapi orang yang meminjami itu ketika tidak memberikan batasan waktu itu lebih utama. Kenapa? Karena ia memberikan kelonggaran bagi orang yang meminjam itu sampai ia bisa mengembalikan apa yang diminjamnya tersebut. Ya. Lima fi minal irfaqil mustaqbil, karena dengan tidak memberikan batasan waktu ini, ya kok jangan ngambil atau ada nilai piro. Ulun yo mawon kok akeh bopo. Niki anak kula niku pas bayar semester bayar kos ya, bayar semester bayar kos terus semester nunggak misalnya
Kalau itu cukup kok, cekat insyaallah. Kemudian yang meminjam maka terima kasih matur dia pamit sekedar apa meneh kurang. Nah itu boten niki kula lek ajeng balik kan kapan kita senyum mesem-mesem sak duwe sampeyan. Wis duwe yo balik kurang duwe yo sak duwe. Itu orangnya senang. Ini kan balik kapan? Telung sasi ya. Telung sasi. Nah itu kan nanti telung sasi sudah dengar masih ditambah angkanya dicolok-colok ini telung sasi. Ini kan menyakitkan bagi dia pulang itu ada sesuatu yang di dalam dada. Tetapi ketika kemudian ditanya, saya mengembalikan kapan ini Pak? Tidak usah tergesa-gesa, bisa duit. Nek kira-kira wis duwe tiba lagi nek durung yo sak duwene sampeyan sekono sing penting manfaat bocah iki mulai ketulung balik kapan orangnya jelas kan begitu ya. Sekalipun dalam hati kita ya mau boleh balik ngono kan itu ya. Tetapi kita secara dalam hukum doa ini kan apa? Hukum doa ini kan apa? Memberikan kesempatan pada orang itu. Dan ini lebih baik minal irfaqi bil mustaqir, memberikan keluasan sehingga dia memiliki rasa yang lapang, memiliki rasa yang nyaman, dan barangkali melalui itulah dia barangkali mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Disitulah barangkali Allah membukakan pintu terkabulnya doa orang lain yang diperuntukkan untuk kita semuanya. Ketentuan yang kedua tadi bisa berbatas waktu, tetapi ketika tidak membatasi waktu maka itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, imbagiyatil ainu kama kanat yaumal iktirami raddan. Ketika barang yang dipinjam itu akan mengembalikan dalam kondisi utuh seperti pada saat ia meminjamnya, maka ia boleh mengembalikannya. Saya ulangi, ketika barang yang dipinjam itu dalam kondisi utuh, kemudian peminjam itu akan mengembalikan, maka ia bisa mengembalikan ketika itu juga. Karena barang yang dipinjam itu utuh seperti ketika ia meminjamnya. Wa in taghayyara, tetapi ketika barang yang dipinjam itu berubah, mengalami perubahan, binaksin, karena mengalami pengurangan atau kekurangan. Pinjam sepeda motor, ya, begitu mengembalikannya ternyata spion kanan kiri hilang semua, knalpotnya tugel separuh misalnya. Jadi ketika meminjam barang, kemudian setelah dipakai, dimanfaatkan, karena memang meminjam itu tujuannya apa? Intifak. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan. Jadi meminjam itu memang niatnya adalah untuk memanfaatkan. Meminjam kendaraan untuk memanfaatkan, meminjam uang untuk bisa memanfaatkan. Ketika barang itu dikembalikan dan ternyata mengalami pengurangan, ya, berkurang. Tadi misalnya, ya, sepeda motor ketika dikembalikan sudah tidak seperti semula, atau bahkan mengalami penambahan. Begitu dikembalikan malah tambah. Pinjam mobil selama 3 bulan, begitu dikembalikan mobilnya melentung, ya, karena sudah melintong. Besok kemudian didempuli sehingga dempulannya bagi melentung, ya, mengalami penambahan. Roda mithlaha, maka ia boleh mengembalikan barang lain yang senilai dengan itu, dan itu hukumnya adalah sah, baik itu diminta oleh orang yang meminjami atau orang yang meminjamnya tahu diri ingin mengembalikan meskipun yang meminjami tidak tega untuk memintanya, dan itu hukumnya adalah sah.
ketika dikembalikan dengan sesuatu yang semisal dengannya. Ingkana lamithlu, jika memang ada yang semisal dengan itu. Pinjam misalnya, ya, pinjam sepeda motor, ya, Vario misalnya. Vario ini masih bagus tahun 2020 misalnya. Ketika dipinjam masih mulus, masih kiling-kiling, kinis-kinis, ya. Sampai kalau senyum-senyum itu masih bisa bercermin di deknya, ya. Tetapi begitu dikembalikan, wah, senaruh belas, ya. Sudah pating pelintrong, pating pelinyok, kemudian senaruh. Maka dalam kondisi seperti itu, maka dia, ya, ketika mengembalikan barang itu, lalu pemilik barang minta barang lain yang semisal, maka itu hukumnya adalah sah. Ingkana laha mithlun, jika didapati barang yang semisal dengan itu. Jadi kalau ada barang yang semisal dengan itu, yang punya barang mengatakan, wah ini tadi dipepet sampai naik, aku dilironi barang liane sing yang sama dengan ini, sing podo dengan barang ini, itu hukumnya adalah sah. Pemilik barang boleh mengucapkan itu kalau ada yang semisal. Wa illa faqimataha, tetapi kalau ingin mencari barang semisal itu tidak ada, karena memang barangnya barang antik. Wah, ini kok barang sudah di besok-besok begini. Wah, ini saya ini di pack sampean, saya dikembalikan barang lain. Yang pemisah mengatakan, wah, tidak ada, ini kandungnya memang lurus, ya. Seperti kalau orang pesan jaket kulit di konveksi yang terkenal, itu kan biasanya hanya satu model kan begitu, ya. Karena saya pernah ke Bandung pas ada kegiatan dengan teman di Temanggung, gaya masuk, ya, saya sampaikan sama teman, yuk kita nyari jaket yang Bandung, yang bukan Cibaduyut begitu. Akhirnya betul, ya, di depan hotel Asia Afrika itu masuk jalan yang ke arah hotel Ingkui itu, kemudian masuk, ternyata ada pengrajin jaket kulit, ya, depannya agak sempit tapi dalamnya luas, miliknya bukan orang pribumi kayaknya. Begitu mendekat, wah, jaketnya bagus-bagus, ya. Teman saya tanya, pertongganya lihat, Cik, berapa ini kalau kami pesan? Ini murah mas, yang ini cukup 16 juta. Teman saya bilang, akhirnya dia kakinya dekat ke kaki saya. Bagus, kita mundur teratur saja. Nah, kadang-kadang ada barang-barang tertentu yang serinya hanya sedikit. Maka ketika itu dipinjam seseorang, kemudian berusaha ingin mendapatkan yang semisal dengan itu, tidak ada, karena memang barang terbatas. Faqimatuha, maka boleh dikembalikan dengan nominal, nilai atau harga yang sepadan dengan barang itu, dan itu hukumnya adalah sah. Oh, ini jaket ini mahal ini kalau pesan tidak ada. Ini kalau kemudian saya mengembalikan yang seperti ini, komputernya kan tidak ada, beri polisi semuanya baik. Ini biar regane semene, aku tukune 5 juta, wis tak nggo 2 tahun, wis baleke wae berapa? 3 juta atau 4 juta? Kok malah sudah kembalikan saja 3 juta. Ketika deal ya sudah selesai, dan itu hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah sah. Ya, kenapa? Karena memang mengalami kerusakan, dan ketika dikembalikan dengan sesuatu yang sama, barang yang sama, maka tidak bisa mendapatkannya. Ini yang ketiga. Kemudian ketentuan yang keempat, ingkan al-qardu la ma'unata fi hamlihi jaza wafa'uhu fi ayyi makanin aradal muqridu. Ketika seseorang meminjam barang, kemudian dia ingin mengembalikan barang itu,
jika mengembalikan barang itu dengan tanpa biaya membawanya, maka dia boleh menyerahkan barang itu di mana saja berada. Saya ulangi. Ketika seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam, kemudian orang yang meminjam itu ingin mengembalikan barang pinjamannya, kalau barang pinjaman itu bisa dikembalikan tanpa ada biaya untuk mengangkutnya, maka orang yang meminjam itu boleh mengembalikan kepada peminjamnya di mana saja ia bertemu. Contoh, saya pinjam pulpen antik, pulpen antik. Berapa lama? 3 bulan. Gak pinjam 3 bulan saja. Pokoknya aku ke Jakarta, senang sama pulpennya itu. Akhirnya 3 bulan berlalu, kemudian bertemu. Sampai di mana saya di sini dan mengembalikan pulpen. Ketika ingin mengembalikan, karena mengembalikan pulpen itu tidak membutuhkan untuk diangkut. Pulpen kan tidak butuh dibicaki, tidak butuh diandongi misalnya, maka boleh dikembalikan di mana saja dia ingin mengembalikan. Tetapi wa illa fa innahu lam yulzim muqtaridhu wa fahu fi ghairi mawdi'i. Tetapi ketika barang itu ingin dikembalikan harus diangkut dan itu membutuhkan biaya, maka barang itu dikembalikan ke tempat semula ia meminjamnya. Jadi kalau pinjamnya di gudang, kembalikannya di gudang. Ini kalau apa? Kalau memang barang itu ketika mengembalikan perlu dengan jasa angkutan. Tetapi kalau bisa dikembalikan tanpa mengeluarkan biaya untuk membawanya, seperti pinjam cincin, seperti pinjam tanpa harus ada biaya mengangkutnya, maka boleh dikembalikan di mana pun ia bertemu dengan pemiliknya. Yang kelima, yang terakhir, yahrumu ayyunaf'ih yajurruhul qardul lil muqtarid. Yang kelima, hukumnya haram ketika seseorang meminjamkan sesuatu, kemudian dia mengambil manfaat atas apa yang dipinjamkan kepada orang yang meminjamnya. Saya ulangi, tidak boleh sebenarnya ketika seseorang itu meminjamkan sesuatu, kemudian ia mengambil manfaat atas apa yang dipinjamkannya itu. Kenapa? Karena orang yang meminjam itu niatnya ingin mengambil manfaat. Ini malah yang meminjami yang mengambil manfaat. Hukumnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Satu contoh misalnya, ada seseorang meminjam sepeda motor ke tempat saya. Pak Agus mau pinjam sepeda motor kemana? Ini mau ke Temanggung. Mau apa toh? Mau beli obat untuk bapak saya. Tidak apa-apa. Ini STNK-nya, ini kontaknya. Tapi tolong kalau pulang saya belikan bakso misalnya. Ini uangnya. Sebenarnya akad seperti ini tidak ada. Meskipun itu uang saya. Kenapa mengambil manfaat ketika ia meminjamkan sesuatu? Jadi syariat ini begitu luar biasa mulianya. Karena ketika orang meminjam itu niatnya adalah tabarru'an, murni untuk berbuat baik, murni untuk kebaikan, bukan untuk liyahsul, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu itu nanti bukan tidak meminjam, tetapi apa? Sewa menyewa, akadnya menjadi arian. Maka ketika ada seseorang meminjamkan sesuatu, sebenarnya tidak boleh yang meminjamkan itu mengambil manfaat atas apa yang ia pinjamkan itu kepada orang yang meminjaminya. Sawa'un kana bi ziyadatin fil qardi, baik misalnya
mengambil manfaat dengan meminta tambahan atas apa yang dipinjamnya, ingin atau meminta tambahan atas sesuatu yang dipinjamnya. Ya, kita sepeda motor ke Temanggung, melihat tangkinya, stripnya di tengah-tengah, ya, stripnya tangkinya di tengah-tengah. Kemudian bilang nanti tadi yo jadi disi raktok balik kirim mau nih syukur kudul misalnya, itu kan zakat. Seperti seseorang meminjami beras 5 kilo, nanti meminta ketika mengembalikan bukan 5 kilo tetapi 6 kilo atau 5,5 kilo. Intifak, mengambil kemanfaatan, mengambil manfaat pada apa yang dipinjamkannya, sebenarnya tidak diperbolehkan. Baik dengan menambah sesuatu yang ia pinjamkan itu, mengembalikannya nanti dengan ditambah, au bitazwidi au yantafiu au yanfa'ul akhar fajanil qardi in kana dzalika bi syartin wa tawatu'in bainahuma, ataupun apapun, ya, atau apapun, mengambil manfaat dari selain yang melekat pada barang itu dengan syarat, ya, dengan disyaratkan dan telah menjadi kesepakatan di antara keduanya. Ini tidak boleh. Seperti tadi, ya, meminjam di sepeda motor, tolong nyong cisandini tuku ake bakso. Nah, ini sebenarnya akarnya yang nggak bagus, ya, akarnya nggak baik, kecuali kalau kemudian yang pinjam itu dia mengatakan, tadi jeneng arep pindah toko sampean bae ngono wae, nek sampean arep tuku apa-apa tak tukoke sisa. Nah, itu baru lain. Ya, karena tidak disyaratkan. Disyaratkan seperti ini, kamu boleh pinjam, tapi itu kan masuk, ya. Wah, kamu betul sakit nek ora iso yo ora usah. Ini yang tidak boleh itu. Tolong ini mau pinjam sepeda motor tidak apa-apa, tapi itu bakso ya. Karena bakso pundi, bakso sekai, bakso yang paling enak, bakso yang mana? Semuanya enak asal lapar, gitu kan? Tolong dibelikan bakso yang di sana itu. Wah, kalau nggak bisa ke sana, ya nek raiso ya bakso lah. Nah, ini yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan. Ketika mengatakan ya baik, oke, kemudian dipenuhi, itu kan menjadi syarat yang disepakati, itu pun juga tidak diperbolehkan. Amma ingkana mujarrada ihsani minal muqatalidi fala ba'sa. Tetapi kalau itu semata-mata atas kebaikan orang yang meminjamnya, kalau itu semata-mata atas kebaikan orang yang meminjamnya, maka itu menjadi boleh. Kalau itu semata-mata karena kebaikan orang yang meminjamnya, saking api aneh wong sing nyilih, sebab dia merasa diapi oleh orang yang meminjaminya. Ketika dalam kondisi butuh, Pak, kalau niku jeneng repot tenan. Gimana toh? Kalau niku sawah nggih boten panen, nandur pari sithik mawon dikerah, napa? Dikerah tikus, nggih. Terus niki ngekek sepi, dodolan sepi, kok kula diambili wos, dipinjami beras. Arek piro setengah kintal mawon misalnya, ya. Setengah kintal mawon. Oh ngono. Oh, nggih, ya setengah. Dan selesai dipinjami. Kemudian ketika setengah kintal itu habis, kalau setengah kintal habis berapa hari kira-kira? Tergantung orangnya, ya. Ketika beras itu habis, kemudian ketika mengembalikan, ternyata ketika ditimbang bukan setengah kintal, tetapi 55 kilo. Sehingga yang punya beras ini kaget tuh, ini kok 55 kilo? Biar nilai nggak 50 kilo toh? Bagi 55, ojo kok boten Pak, ojo kira kena ini boten Pak. Niki kudu ditampi saking senenge kula dengan pun nulungi paling ora kira kena nek ngene iki parang wong niku mergo kula sing senengi kula nyuwun niku tak dadi kula tak dadi ganjaran
niku loro kompon diampili iki kula nyuwun ditampa. Ketika diterima hukumnya boleh. Kenapa? Ya, in akta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamalan khiyaran robaiyan fi bikrin saudirin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika Nabi meminjam seekor unta yang masih muda, seekor unta yang masih muda, dan ternyata Nabi mengembalikannya dengan beberapa ekor unta yang sudah dewasa. Coba kita bayangkan, yang dipinjam unta yang masih kecil, tetapi ketika mengembalikan untanya bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu, dan untanya bagus-bagus. Dan ketika Nabi mengatakan inna min khairin nas ahsanuhum qada'an, sesungguhnya di antara orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang paling baik ketika mengembalikan pinjaman. Orang yang paling baik itu diantaranya adalah, salah satunya adalah orang-orang yang paling baik ketika mengembalikan pinjaman. Salah satu di antara cara yang baik untuk mengembalikan pinjaman adalah dengan melebihkan apa yang ia pinjam dari orang yang meminjamnya. Itu salah satu di antara cara yang baik untuk mengembalikan pinjamannya. Meskipun selain itu sangat banyak, misalnya tepat waktu, berterima kasih, ini kan juga termasuk cara-cara yang baik ketika mengembalikannya. Tetapi salah satu di antaranya adalah melebihkan pinjamannya, itu hukumnya adalah diperbolehkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini kajian kita pada malam ini tema tentang akad qardun, ya. Kalau di lembaga keuangan syariah itu biasanya ada namanya akad qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman yang ketika mengembalikan tidak ada tambah dalam pengembalian, itu namanya qardul hasan. Di lembaga keuangan syariah ada regulasi itu, ada aturan itu. Berapa persen ya dari dana yang dimiliki, saya kurang tahu betul, tetapi ada regulasi, ada aturan yang mengatur itu. Jadi lembaga keuangan syariah itu harus menyediakan dana untuk qardul hasan. Tetapi biasanya jumlahnya tidak banyak, tergantung ya kemampuan finansial yang dimiliki oleh bank tersebut, lembaga keuangan tersebut, dan mengikuti aturan yang berlaku terkait tentang persentasenya. Demikian, semoga bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan.